Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Geng Ditarsa. Pada siang ini kita akan belajar mata kuliah Manajemen Keuangan yang dibimbing oleh Bapak Apit Isnaini SPD MPD tentang laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan ialah dokumen yang berisikan informasi tentang suatu kondisi keuangan di suatu perusahaan pada periode tertentu atau biasa disebut dengan akuntansi. Sedangkan akuntansi itu sendiri adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran laporan keuangan pada bidang ekonomi dan sosial. Pada tema siang ini, kita akan belajar tentang perbedaan antara laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional. Dilihat dari prinsipnya, laporan keuangan syariah ialah laporan keuangan yang harus berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan sesuai dengan fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia untuk menghindari adanya riba, goror, maisir, dan lain sebagainya yang di luar dari ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan keuangan konvensional ialah laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi umum atau General Accepted Accounting Principle. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana perbedaan laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional kalau dilihat dari segi tujuannya? Untuk lebih mengetahuinya, di sini rekan saya Dara akan melaporkan tentang perbedaan tersebut. Untuk rekan Dara, silakan dengan laporannya. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan neraca, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Baik, terima kasih. Saya Darul Adijah melaporkan. Selanjutnya, ditinjau dari tujuan laporan keuangan konvensional dan syariah. Secara umum, keduanya memiliki kesamaan, yaitu memberikan informasi keuangan yang andal dan relevan bagi para penggunanya. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan konvensional yaitu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak investor, kreditor, dan pihak lainnya. Contohnya seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan kas yang keluar dan masuk. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan syariah. Selain tujuan ekonomi, tujuan laporan keuangan syariah juga untuk aksesibilitas sosial dan keputusan syariah. Contohnya seperti laporan keuangan syariah, laporan dana zakat, dan laporan dana kebijakan. Jadi, tujuan laporan keuangan konvensional hanya berfokus pada informasi ekonomi seperti laba, rugi, dan aset hanya untuk bisnis semata. Sedangkan laporan keuangan syariah tidak hanya tentang ekonomi saja, tetapi tentang adil, jujur, dan tanggung jawab sosial. Secara umum, laporan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi stabil, bertumbuh, mengalami penurunan, dengan total pendapatan dan laba bersih yang terangkum dalam laporan. Hal ini mencerminkan kinerja operasional yang positif-negatif selama periode tersebut. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi manajemen dalam mengambil keputusan strategis ke depan, serta memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan, stakeholders. Baik, terima kasih rekan Dara untuk laporannya. Jika dilihat dari segi transaksinya, apakah terdapat perbedaan juga? Untuk lebih mengetahuinya, mari kita dengarkan dengan seksama pemaparan dari rekan kita Nendi Suhenda. Untuk rekan Nendi Suhenda, silahkan dengan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendi Suhendar. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah. Pertama, laporan keuangan konvensional itu memuat bunga, transaksi derivatif, dan transaksi yang tidak bertentangan dengan hukum negara. Kalau laporan keuangan syariah itu tidak boleh ada bunga, tidak boleh ada transaksi spekulatif atau pendapatan dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Shadaqallahul Azim, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama periode tertentu, perusahaan telah melakukan berbagai transaksi keuangan yang mencerminkan aktivitas operasional dan non-operasional. Transaksi tersebut meliputi penerimaan pendapatan dari hasil penjualan produk jasa, pembayaran biaya operasional, pembelian bahan baku, serta transaksi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Penerimaan kas sebagian besar berasal dari transaksi penjualan tunai dan pelunasan piutang. Sementara pengeluaran kas digunakan untuk membayar gaji karyawan, sewa tempat usaha, pembelian persediaan, serta biaya administrasi dan pemasaran. Baik, rekan Neni, terima kasih atas laporannya, sangat singkat dan mudah untuk dipahami. Perbedaan laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional juga dapat dilihat dari segi struktur dan elemen yang mempengaruhinya. Untuk lebih mengetahuinya, di sini rekan saya Ulfa akan melaporkan tentang hal tersebut. Untuk rekan saya Ulfa, silakan dengan laporannya. Baik teman-teman, bersama saya Ulfa Maulani, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perbedaan laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah ditinjau dari segi struktur dan elemen. Di mana laporan keuangan konvensional hanya menggunakan laporan standar biasa, seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara untuk laporan keuangan syariah, selain menggunakan laporan standar yang saya sebutkan tadi, ada tambahan seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat, selanjutnya laporan sumber dan penggunaan dana qard atau pinjaman kebajikan. Kemudian, laporan kepatuhan syariah. Yang terakhir, laporan distribusi dan bagi hasil, atau istilah yang sering kita dengar, mudharabah dan musyarakah. Untuk selanjutnya, perbedaan dari segi pengawasan, di mana laporan keuangan konvensional hanya diawasi oleh auditor biasa dan otoritas keuangan umum. Sementara, laporan keuangan syariah, selain diawasi oleh auditor biasa, juga diawasi oleh DPS yang kepanjangannya adalah Dewan Pengawas Syariah. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Setiap transaksi dicatat dan dibukukan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, serta didukung oleh bukti transaksi yang sah seperti faktur, nota, dan bukti transfer. Hal ini bertujuan untuk menjaga akurasi dan transparansi laporan keuangan. Dengan pencatatan transaksi yang teratur dan sistematis, perusahaan dapat memantau arus kas secara berkala, mengevaluasi efisiensi pengeluaran, serta mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan kondisi keuangan aktual. Proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pencatatan transaksi harian hingga penyusunan laporan akhir, yang ditinjau oleh tim akuntansi dan disahkan oleh manajemen. Seluruh proses mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sistem akuntansi keuangan, International Financial Reporting Standards, dan disesuaikan dengan kebijakan internal perusahaan untuk memastikan laporan disusun secara objektif dan bebas dari kesalahan material. Terima kasih kepada rekan Ulfa atas laporannya yang sangat terperinci, sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Tugas kita di sini adalah kita harus memilih dan memilah dengan bijak jasa perbankan tersebut, sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan, namun tidak terlepas dari ketaatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya atas nama pribadi dan rekan-rekan yang bertugas memohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih dan salam Sabili.